Ketika janji yang diberikan tapi tidak bisa ditunaikan, maka apa yang terjadi? Akan terjadi pengadilan, akan dihakimi oleh masyarakat pada pemilu yang berikutnya tidak akan didukung. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah semuanya. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngoceh Ngobrol Leceh. Kali ini suatu kehormatan kami diterima di rumah Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb, Abdul Hamid Ali Munir. Beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb sekaligus alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Terima kasih telah memberikan waktu kepada kami sharing-sharing santai di ngobrol-ngobrol bersama kami di Ngoceh Ngobrol Leceh kali ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kami sudah bisa bersilaturahim dengan Ketua DPRD di Kabupaten Sumeneb, dan tentunya beliau juga merupakan alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembagian kekuasaan, ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan pada kali ini teman-teman sekalian, kita sudah bersama salah satu anggota legislatif. Dan tentunya kita sudah mengetahui bersama apa yang menjadi fungsi dan tugas daripada legislatif itu sendiri. Dan kebetulan barusan saya juga sudah berbincang-bincang bahwa memang Bapak Abdul Hamid ini sudah menjabat sebagai anggota DPRD ini sudah 5 periode. Ya, betul. Kira-kira bagaimana kok prosesnya sepanjang itu, Pak? Karir menjabat sebagai ketua DPRD ini di DPRD ini sampai 5 periode itu, Pak. Sebertahan itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini sangat mengapresiasi dan berbahagia tentunya adik-adik kami dari alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang sekarang sedang menekuni di salah satu yaitu perguruan pendidikan, yaitu yang disebut dengan IMABA. IMABA ini adalah suatu ikatan mahasiswa Mambaul Ulum Bata-Bata. Alhamdulillah IMABA ini tidak hanya di Madura, bahkan di Surabaya, bahkan di internasional. Sana sudah berjalan juga. Saya sangat mengapresiasi ini semuanya. Tentunya saya juga ingin menyampaikan selamat ya kepada adik-adik kita yang semangat untuk melakukan dan menggali dalam rangka untuk bisa memberikan semangat baru, motivasi terhadap apa yang selama ini masih belum pernah dilakukan. Nah, ini. Jadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada 3 institusi negara yang disebut dengan pemerintah. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah eksekutif. Jadi kalau kita berbicara eksekutif, di situ ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada kepala desa. Nah, ini. Kalau berbicara eksekutif itu di tataran teknis eksekutor, eksekusinya, pelaksanaan kegiatan dan semacamnya terhadap tanggung jawabnya untuk menjalankan amanah undang-undang, bagaimana bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat. Kami pun juga seperti itu. Nah, terus yang kedua, institusi pemerintah, institusi negara, yaitu yang disebut yudikatif. Yudikatif ini adalah lembaga hukum yang di situ ada pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, kejaksaan, kepolisian, tentara dan semacamnya. Yang ketiga ini adalah legislatif. Saya kebetulan dulu tidak pernah bermimpi ya, mungkin karena berkat dari sebuah ilmu yang kita dapat di mana saya menggeluti belajar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Kita di situ sering diskusi dengan teman-teman. Mungkin itulah garis takdir saya, dan saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi legislator. Nah, dulu masih musimnya interkom. Sering kita itu punya inisiatif ya, berkomunikasi, karena di Bata-Bata itu setiap hari Selasa dan hari Jumat itu libur.
Teman-teman bisa menikmati musik, ya hiburan semacam elektronik. Nah di situ kita manfaatkan intercom, komunikasi antar blok, antar pondok. Berarti sejak awal memang nggak ada inisiatif untuk masuk dari bagian legislatif? Nggak ada sama sekali Mas, nggak ada. Karena kami itu dari lingkungan pondok pesantren. Tapi saya setelah pulang di masyarakat, saya bergabung dengan sebuah organisasi Gerakan Pemuda Ansor dan saya terpilih menjadi ketua pengurus anak cabang Pemuda Ansor. Nah, pada tahun 98 itulah NU memerintahkan agar supaya membuat pengurus partai yang disebut Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya itu dulunya di P3. Oh, P3. Jadi P3 saya pernah menjadi Gerakan Pemuda Ka'bah. Jadi saya menjadi politisi itu terbilang sangat mudah memang, sangat mudah. Karena sejak 92 ini sudah saya bergelut di dunia politik di P3. Tahun 98 saya ditarik karena berpengalaman di P3, akhirnya saya ditarik untuk menjadi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Nah disitulah saya oleh sebagian kiai hasil musyawarah di NU untuk diberangkatkan. Saya menyampaikan karena saya anak muda pada waktu itu, monggo kami siap apapun yang menjadi perintah kepada kami, saya siap untuk melaksanakan. Tapi yang pasti harus kami dibimbing, kami diarahkan, kami bersama-sama untuk berjuang bagaimana kita mendapatkan suara. Alhamdulillah di kecamatan kami di sini, di Kecamatan Rubari ini mendapatkan 18.320 suara. Waktu tahun Pertama 99. pertama mencalonkan. Nah, saya punya komitmen karena saya sudah terlatih di sebuah organisasi. Jadi cara mendekati bagaimana mendekati masyarakat. Yang terpenting kita masuk di dalam dunia politik jangan ngumbar janji. Saya tidak berbicara orang tapi saya berbicara saya sendiri. Ketika janji yang diberikan tapi tidak bisa ditunaikan, maka apa yang terjadi? Akan terjadi pengadilan, akan dihakimi oleh masyarakat pada pemilu yang berikutnya tidak akan ditunaikan. Apapun kekuatannya, apapun yang perjuangannya yang diusahakan. Tapi saya alhamdulillah saya menunaikan apa yang menjanji karena saya tidak banyak berjanji. Saya sering ketemu dengan masyarakat. Saya hadir di tengah-tengah bapak-bapak ini datang bukan untuk berjanji tapi datang untuk saling bersilaturahim. Ketika nanti ditakdir oleh Allah, ya mari kita saling ingatkan. Mas sendiri sudah lihat kan barusan ada berapa, ada 7 orang datang silaturahim. Bagaimana dia musolanya, bagaimana dia jalannya, bagaimana dia lembaga-lembaga yang lain yang tidak pernah ada perhatian bagaimana sudah didapat. Alhamdulillah kita perjuangkan. Nah, saya sering menyampaikan kepada mereka, saya ini sebagai penyambung lidah masyarakat. Saya sebagai pengemban aspirasi masyarakat. Saya mendorong bagaimana kesejahteraan masyarakat supaya meningkat. Saya lakukan bagaimana dengan cara-cara sentuhan-sentuhan program dari pemerintah yang kita ajukan di dalam sebuah rapat-rapat penting. Rapat-rapat yang mengambil keputusan terhadap bantuan kepada masyarakat. Nah itulah yang kita sering lakukan. Sehingga itu menjadi prinsip sampean sampai saat ini menjabat sebagai ketua DPRD ya. Menjadi bagian betul. Saya ini bukan asbun ya, bukan asal omong. Kenapa saya katakan begitu? Dalam kontestasi politik di dalam setiap 5 tahun, alhamdulillah saya selalu suara tertinggi. Alhamdulillah suara tertinggi. Yang terakhir kemarin ini saya dapat 10.000 sekian. Alhamdulillah. Kenapa? Kami setiap bertemu dengan masyarakat, mohon maaf, saya tidak bisa berjanji apa-apa. Tapi ketika sampean ada aspirasi, sampaikan. Kalau kami mampu, pasti kita wujudkan. Kalau tidak, ya mari kita carikan solusi. Ya, alhamdulillah, apa yang kita komunikasikan dengan masyarakat, ya namanya manusia ya, tidak pernah akan puas dari apa yang menjadi harapan. Ya, tantangan di dalam dunia politik itu macam-macam. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ketika ketemu dengan yang tidak suka, walaupun dia tidak mendukung saya, dia mengeklaim bahwa mendukung saya, kan gitu. Itu dunia. Karena masyarakat juga ikut berpolitik sudah. Nah, jadi masyarakat sudah ngerti namanya politik. Ada salah satu kejadian pada tahun 2009, datang orang ke sini marah-marah dengan nada yang keras bahwa ini lah. Mas, mohon maaf, Anda alamat di mana, rumahnya di mana, aspirasi Anda yang tidak terakomodir.
saya di TPS ini. Oh ya, saya lihat ya, biar bentuk tanggung jawab saya ini jelas. Nah, di mana? Setelah saya cek di TPS ini saya hanya dapat 5 suara gitu. Iya. Nah, ini Mas, sampean di TPS ini 5 suara. Kenapa kok Anda menagih janji kepada orang yang tidak berjanji? Iya. Nah, kan begitu. Kalau kita berbicara aspirasi, semuanya punya tanggung jawab. Karena sama-sama ada wakilnya, Mas. Ada wakilnya, dari mereka juga ada wakil A, B, C. Sama-sama jadi. Kenapa kok nagihnya ke saya? Ini ada yang seperti itu. Salah halaman ini. Ya. Jadi katanya salah menagih janji. Tapi kan begini Pak, memang benar apa yang disampaikan barusan bahwa legislatif ini kan seharusnya menjadi fasilitas publik. Ya, Harus betul. terbuka, harus transparansi. Ya. Dan tugasnya itu tidak hanya membentuk undang-undang saja, Ya. melainkan ruh kesejahteraan masyarakat ini berada pada legislatif Ya. sebagai penyambung lidah rakyat. Corong. Nah, bagaimana kemudian ketika masyarakat itu mengeluhkan ataupun 20% hanya memberikan rasa kepercayaan terhadap legislatif. Ya. Karena banyak oknum yang salah satu contohnya mereka itu tersandung dengan kasus korupsi. Nah, ini kan menjadi suatu gambaran bagi masyarakat bahwa masyarakat ini sudah tidak memberikan rasa kepercayaan lagi terhadap Wakil rakyatnya. Nah, bagaimana untuk tetap menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat itu, Pak? Ya, jadi begini, di DPRD ini legislatif punya fungsi tugas 3 ya. Yang pertama adalah legislasi. Membuat perda, undang-undang. Jadi undang-undang itu kalau berbicara nasional itu namanya undang-undang berlaku secara nasional. Terus di daerah itu ada perda provinsi, terus perda kabupaten. Nah, itu terus yang pertama. Yang kedua adalah kontrol. Tugas kami kontrol. Kontrol mengawasi kebijakan apa yang sudah kita lakukan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Terus yang ketiga adalah budgeting itu adalah penganggaran. Maka kita menganggarkan apa yang menjadi harapan masyarakat tadi. Seperti halnya masyarakat sekarang, kita akui kepercayaan terhadap para politisi ini memang sangat menurun. Karena apa yang saya sampaikan tadi, karena tidak mengukur apa yang dia sampaikan, berjanji kepada masyarakat, ketika pemilu kembali, maka dia tidak dapat dukungan. Nah, maka sekarang pola berpikirnya masyarakat ini kan beda sekarang. Di tahun-tahun ini sudah pola pikir kita pragmatis. Nah, nggak ada uang nggak akan didukung. Ya, ini yang menjadi tantangan bagi para politisi. Tentunya juga bagaimana, karena kita juga pernah ngaji kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah semuanya. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi walaupun dari stakeholder kita di daerah Madura inginkan pemimpin yang baik dan semacamnya, tapi masyarakatnya masih polanya pragmatis, harus ada sange dan semacamnya. Sulit takdir itu bisa diberikan kepada orang yang luar biasa bagus, kan begitu. Mari kita bayangkan, mau jadi DPR RI, berapa dia yang harus dikeluarkan uangnya? Iya, jangan salahkan mereka tersandung dengan sebuah persoalan gitu kan. Karena apa? Kos politiknya cukup mahal. Tapi saya seorang yang sudah belajar dari awal, maka mengukur kemampuan yang saya miliki. Saya mengukur kemampuan saya. Orang lain ini begini, saya punya cara-cara tersendiri bagaimana di hukum Islam yang tidak dibenarkan kami nggak pakai. Beli suara, saya sering mengatakan kalau saya suruh beli suara demi Allah saya nggak mau beli suara. Ada orang yang ngajak kerjasama dengan saya, ayo main di TPS. Demi Allah saya tidak mau ngambil haknya orang lain. Saya bukan sok suci karena saya itu bukan manusia yang jujur, bukan manusia yang tidak jujur. Artinya saya berusaha bagaimana saya ini menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi aturan agama saya sebagai agama Islam. Terus yang kedua, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya berusaha. Karena tantangan ini pasti ada, Mas. Tantangan pasti ada. Di setiap pergaulan siapapun tidak akan karena itu Ustadz tidak menjamin, semuanya akan penuh dengan tantangan dan godaan dan ujian. Nah, kalau kita mampu mengukur dari kemampuan yang kita miliki, maka itu tidak serta-merta apa yang menjadi keinginan kita itu harus rupiah. Tidak semuanya harus rupiah, tidak begitu. Yang penting kita mampu melakukan sesuatu yang baik terhadap masyarakat. Dan saya, walaupun saya sekarang alhamdulillah menjadi ketua DPR, ini amanah yang cukup berat bagi saya karena ini saya berbicara kabupaten secara keseluruhan.
Jadi saya itu tidak serta-merta apa yang saya lakukan itu semata-mata tujuannya hanya ini, tapi bagaimana kesejahteraan, kebijakan di daerah ini mendorong bagaimana ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan. Ini yang sering kita lakukan. Supaya masyarakat di bawah ini pas betul tepat sasaran dari apa yang menjadi. Contohnya sekarang saya sering menyampaikan kepada pemerintah, kalau kita ingin mendorong kesejahteraan, bagaimana pemberdayaan masyarakat petani. Karena masyarakat kita petani. Terus yang kedua, masyarakat kita adalah nelayan. Barulah kita berbicara pada pengusaha dan semacamnya. Kita menjadi pemimpin, tidak langsung istilahnya apa yang disampaikan oleh mereka itu ditelan mentah-mentah, tapi bagaimana kita lakukan sesuatu yang nanti dicek kebenarannya agar supaya kebijakan kita ini tidak salah. Ya. Karena orang di dalam dunia politik seperti apa yang saya sampaikan tadi, tantangannya dan ujiannya cukup luar biasa. Ketika ketemu dengan orang yang dekat, ini bisa berpengaruh kepada mental dan pikiran kita untuk melakukan suatu kebijakan. Nah, ini yang harus kita hati-hati, yang gitu. Walaupun karena dia dari kelompok kita dan semuanya, tapi saya lebih mengarah kepada kepentingan umum. Karena kepentingan umum semuanya nanti akan tercapai. Ya, tapi mohon maaf sebelumnya Pak, benar apa yang disampaikan barusan bahwa masyarakat kita ini memang hari ini sudah pragmatis. Jadi urusan money oriented itu memang sudah ada. Nah, kemudian Bapak barusan itu mengatakan bahwa kalau urusan itu saya tidak pernah membeli suara. Bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat ini? Bahwa memang betul-betul Bapak ini merupakan salah satu pimpinan ataupun pejabat yang benar-benar amanah. Ketika sudah nyampe pada kontestasi politik. Jadi begini, kita apa yang menjadi aspirasi mereka wujudkan. Apa yang menjadi keinginan mereka wujudkan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka wujudkan. Jadi artinya tidak hanya mengumbar janji di saat pemilu. Nah, selanjutnya teknis dalam rangka untuk istilahnya mendapatkan suara di saat pemilu itu sebenarnya kan kita ada istilah sedekaan politik. Oh iya. Jadi bukan membeli suara, tapi sedekah politik. Ini tolonglah sedekah saya ke sampean, tolong jaga orang-orang yang sudah komitmen dengan Jadi kami. akadnya sudah berbeda ya. Iya, berbeda. Kalau saya datang ketemu dengan orang itu kan beda. Ketika Mas, saya carikan suara ini uang, itu haram. Tapi ketika kita ada komunikasi begini, ada komunikasi yang baik, akhirnya saya punya kawan seperti sampean, tolong Mas, saya di situ ada suara sekian, tolong dijaga ya ini sedekah saya kan gitu. Itu sebenarnya tidak ada yang istilahnya yang bisa kita hindari dalam dunia politik. Pasti terjadi hal yang seperti itu. Tapi hal yang paling berat menjabat selama 5 periode menjadi anggota dewan, apa tantangan yang besar yang ketika sampean pernah hadapi selama 5 periode? Jadi namanya kita menjadi seorang pemimpin di daerah pasti selalu dipertemukan dengan suatu hal yang sangat ewo fakewo. Ketika kita larikan kepada kepentingan umum, maka tidak akan pernah ewo fakewo lagi. Nah, kalau nanti kita istilahnya ada benak sebetulnya pro dan kontra, lebih memilih kepada yang pro, ini akan kebijakannya nanti akan merugikan. Makanya Sayyidina Ali menyampaikan, jangan sekali-kali kamu memutuskan sesuatu di dalam keadaan emosi. Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika sangat senang dan suka kepada orang, maka kita bela, tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar jangka panjang. Dari 10 tahun perda kita buat, apa dampak negatif dan positifnya, itu yang juga menjadi kajian kita. Nah, tentunya sering kita ketemu dengan mahasiswa, dengan orang stakeholder, itu minta pendapat bagaimana supaya ini bisa menjadi hal yang positif terhadap kebijakan yang kita keluarkan. Tapi ini lagi Pak, beberapa bulan kemarin ini kan memang sempat gencar-gencarnya di Sumeneb itu tentang masalah tambang fosfat itu Pak. Ya karena Sumeneb ini merupakan satu dari 3 kabupaten yang memiliki sumber daya alam fosfat ini, sehingga memang saya membaca berita itu bahwa pemerintah sudah ada inisiatif untuk merubah perdanya tentang RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Karena di sana memang ada 8 titik tambang fosfat yang perlu dikelola, yang berpotensi untuk dikelola, dan kemudian dengan adanya perubahan perda itu
maka sudah ada 18 kabupaten di Sumeneb ini yang bakalan berpotensi terhadap fosfatnya. Ya, jadi bukan 8 Mas, sekarang sudah menjadi 17 ya, 18 wilayah kecamatan. Jadi itu potensi itu memang harus dimunculkan. Nah, kenapa? Supaya nanti mudah pengawasannya. Jadi nanti sepakat kita dengan pemerintah daerah, Bapak Bupati, dari bermacam aspirasi dari tokoh, baik dari ulama, dari pemuda, dari kaukus dan semacamnya, mahasiswa dan semacamnya juga sering melakukan audiensi dan hearing kepada kami bahwa fosfat tidak akan bisa untuk dilaksanakan, untuk ditambang dan semacamnya. Cuman di situ terlalu umum, setiap penambangan langsung diminta untuk tidak diteruskan. Nah, persoalan kalau kita berbicara tambang itu kan banyak. Ya. Penambangan pasir, penambangan batu, galian C, penambangan ini. Nah, maka yang menjadi fokus terhadap hal-hal yang akan merusak terhadap lingkungan dan akan berdampak ini, maka itu yang akan kita lakukan pelarangan, itu tidak ditambang. Kalau kebutuhan masyarakat mau bikin rumah, ya kan, mau bikin musola, masjid, sekolah dan semacamnya, kan itu batu tambang juga. Benar. Ya, batu putih itu ya tetap berjalan. Berarti untuk pertambangan fosfat ini tidak akan pernah, ya tidak boleh. Ya, tidak karena boleh. melihat dampaknya terhadap masyarakat ke depannya ya Pak. Karena itu nanti akan fosfat ini sebenarnya di situ juga akan banyak kandungan Mas. Ya. Kandungan yang bermanfaat kepada masyarakat. Ketika fosfat ini akan diambil, di situ juga kesuburan dari lingkungan tanah di sekitarnya maka akan kurang. Karena di situ ada kandungan pupuk. Termasuk di dalamnya. Jadi maka di situ kami sudah melakukan kajian dengan teman-teman yang ada aktivis di luar, maka itu minta untuk tidak dilaksanakan. Dan sampai saat ini tidak ada izin terhadap penambangan fosfat di Sumeneb. Berarti isu untuk perubahan RT RW itu Oh iya, kalau RT RW tetap berubah Mas. Tetap berubah. Berarti sudah ada bentuk inisiatif untuk pertambangan fosfat ini Pak. Kalau RT RW-nya sudah tidak, RT RW itu kan tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah di situ akan memunculkan potensi bahwa di situ kandungan fosfatnya berapa persen, di sana berapa persen. Bukan berarti ketika ada kandungan fosfat itu dikelola tidak. Ya, jadi biar muncul dalam angkanya bahwa potensi apa, oh ini enaknya dijadikan tempat ini, bisa dilaksanakan nggak? Oh nggak bisa. Karena ini akan mengganggu terhadap ketertiban masyarakat. Kan sudah banyak sampai sekarang penolakan yang dilakukan. Jadi RT RW itu harus suatu kewajiban berkesinambungan dengan RT RW pusat, RT RW provinsi dan RT RW kabupaten. Nah, ketika itu tidak boleh, ya tidak bisa. Walaupun di sini menunjukkan di RT RW itu menunjukkan bahwa di sini tanaman pohon ini. Bukan berarti pohon itu ketika muncul harus ditebang, nggak bisa. Sama dengan fosfat muncul misalnya di TRW di kecamatan ini, Artinya tidak perlu disembunyikan bahwa di sini kandungan fosfatnya tinggi. Bukan berarti ketika kita munculkan langsung mau tambang, tidak. Itu beda nanti. Jadi memang inisiatif untuk perubahan RT RW, Perda RT RW itu bukan untuk melanjutkan pertambangan fosfat. Bukan. Cuman hanya sekedar mengetahui berapa persen fosfat yang ada di kawasan ini, gitu saja. Itu tidak berbicara fosfat saja, karena itu berbicara juga zona-zona. Zona di sini boleh dibangun perumahan, di sini tidak boleh perumahan. Dan itu sekarang sudah tidak sesuai RT RW yang ada, tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dari pusat, maka mendistribusikan dengan yang ada di pusat ke bawah. Sehingga potensi dulu kan tidak muncul. Batu fosfat itu tidak muncul dulu di RT RW. Nah sekarang muncul bahwa potensi itu, misalnya ada penemuan gas, itu harus muncul. Baik, terakhir closing statement Pak. Ya, jadi saya berterima kasih. Harapan saya kepada seluruh warga masyarakat, adik-adik saya yang alumni IMABA, mari kita isi negeri kita ini oleh kita semua. Anak santri yang ada di ini silakan ayo masuk, ya harus ada yang jadi eksekutif. Kita semuanya biar agar pemerintahan ini sesuai harapan jadi baik, jadi lebih baik. Maka untuk jadi lebih baik
adik-adik kita yang sudah paham tentang ilmu agama, yang ahli kitab dan semacamnya, yang ahli Al-Quran, masuk di semua sektor. Yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi jaksa, yang jadi hakim, yang jadi DPR, yang jadi bupati. Kalau semuanya sudah orang-orang istilahnya Pesantren. Pesantren misalnya, ya apa yang menjadi harapan kita? Insya Allah. Waldatun. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan warga masyarakat kita, adik-adik kita semuanya ini ya sebagai penerus bangsa, ayo kita tampil juga semuanya, tidak hanya di DPR tapi juga di sektor-sektor yang lain yang ada di dunia birokrasi, agar supaya tatanan ini lebih baik gitu. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih atas waktunya Ya. Bapak Abdul Hamid telah menerima kami untuk ngobrol sharing-sharing pada malam hari ini. Oke, makasih Terima sama-sama. kasih. Akhir dari saya, wallahul musta'an ala sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.